Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillah seperti biasa bahwa pagi ini saya Insi bisa hadir lagi dalam program Sapa Pagi tentunya dari Madu TV Nusantara, ataupun juga Anda bisa mendengarkan dari frekuensi radio kami di 91,3 MDS FM Tulungagung, sejukkan hati, damaikan jiwa, ataupun juga bisa live streaming dari seluruh akun sosial media yang memang terhubung dengan kami Madu TV Nusantara ya. Untuk lebih detailnya monggo silakan bisa dibuka di website resmi dari Madu TV, yaitu www.madu.tv. Dan saya Insi seperti biasa bahwa hari ini kita sudah siap berdiskusi ya. Kebetulan alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah siap berdiskusi dengan beliau, dua narasumber kita yang memang seperti biasa bahwa sesuai dengan tema yang sudah kita siapkan. Tentunya untuk kesempatan kali ini seperti biasa juga bahwa kita selalu bergeser dari beberapa wilayah baik kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur khususnya. Dan pagi hari ini adalah dari wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sudah siap beliau, kedua narasumber kita, yaitu pegiat peduli kebijakan publik Mas Anang Hartoyo SH, dan juga nanti untuk narasumber satunya adalah bagian hukum PPDI Nganjuk, Bapak Bambang Budiono. Nah, kenapa pagi hari ini kita menghadirkan narasumber dari praktisi hukum, kemudian juga dari perwakilan PPDI, di mana bahwa PPDI kita tahu ini adalah Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, karena tema kita untuk kesempatan kali ini adalah adakah manfaat implementasi Perda Desa di Nganjuk untuk masyarakat Nganjuk? Ini nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Dan baik sebelum seperti biasanya bahwa saya akan menyapa beliau dulu, narasumber kita semuanya untuk kesempatan kali ini. Yang pertama adalah dengan beliau Mas Anang Hartoyo. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Anang. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat pagi. Ya. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ke yang sekian ya Mas Anang ya di Sapa Pagi ya. Ya, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Sehat, Nganjuk aman? Alhamdulillah aman selalu. Ada Pak Bambang yang jadi pengamanan, Pak. Baik, alhamdulillah. Dan yang kedua adalah Pak Bambang Budiono. Beliau sebagai bagian hukum PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pak Bambang, selamat pagi. Pak Bambang. Selamat pagi, Pak Enci. Halo. Halo Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo Pak Bambang. Halo. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Suaranya nggak masuk ya? Baik, ternyata ada sedikit kendala teknis untuk kesempatan kali ini ya. Yang jelas sebelum kita nanti untuk berbincang lebih detail mengenai tema kita untuk kesempatan kali ini, jadi saya juga akan menyapa untuk narasumber satunya untuk kesempatan kali ini, yaitu Pak Bambang Budiono. Tadi kita sudah terhubung sedikit menyapa dengan beliau Mas Anang Hartoyo mengenai kesempatan kali ini. Yang jelas bahwa kalau kita bicara mengenai implementasi Perda Desa di Nganjuk, Jawa Timur untuk masyarakat Nganjuk, yang jelas adalah banyak hal nanti akan kita bahas untuk kesempatan kali ini. Jadi nanti feedbacknya adalah manfaatnya khususnya adalah untuk warga atau masyarakat Kabupaten Nganjuk seperti itu. Baik, saya akan mencoba untuk kembali terhubung dengan Pak Bambang. Pak Bambang, halo. Iya, Pak Bambang agak terjeda tadi ya. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kita baru pertama berbincang ya Pak ya di Sapa Pagi. Iya, Mbak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya Pak Bambang. Iya. Pak Bambang, jadi begini, sebelum kita berbincang lebih jauh nanti mengenai tema untuk kesempatan kali ini, berkenan untuk memperkenalkan diri dulu Pak kepada seluruh pemirsa Madu TV Nusantara. Jadi biar lebih tahu ini Pak Bambang ini siapa. Monggo Pak Bambang. Ya. Selamat pagi.
seluruh pemirsa Madu TV. Perkenalkan, saya Bambang Budiono, perangkat desa Angketas. Ya, Ya, di sini kapasitas saya sebagai bidang hukum PPDI Kabupaten Nganjuk. baik. Ya, artinya adalah ini sekaligus merangkap sebagai salah satu perangkat desa di wilayah Kabupaten Nganjuk ya Pak ya. Ya, tentunya gitu, Pak. Ya, ini sangat menarik sekali nih. Artinya adalah memang nanti bersinggungan langsung dengan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini ya Pak ya, mengenai perda. Insya Allah gitu. Ya, Mas Anang. Iya, selamat. Iya Ya, Mbak Ansi. hampir lupa nih. Boleh untuk memperkenalkan diri juga kepada seluruh pemirsa Madu TV Nusantara. Oke, selamat pagi Nusantara, seputar Madu TV ya. Nusantara, saya Anang Hartoyo sebagai praktisi hukum. Mungkin kalau di sini disebut sebagai pemerhati kebijakan publik ya. Itu salam sehat selalu semuanya untuk para pemirsa. Ya. Ya, baik Mas Anang dan juga Pak Bambang. Oke lah, kalau dengan tema kita untuk kesempatan kali ini, artinya adalah ini satu pertanyaan ya. Adakah manfaat implementasi Perda Desa di Nganjuk untuk masyarakat Nganjuk? Iya kan? Sebelum kita menuju ke pembahasan lebih detail terkait tema untuk kesempatan kali ini, saya penasaran. Saya ke Mas Anang dulu ya, Pak Bambang ya. Iya, iya, Mbak. Ya, baik, Mas Anang. Iya Mbak. Di sini kan memang hanya perda desa untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kita juga penasaran nih, ini perda desa nomor berapa, tahun berapa Mas Anang? Boleh untuk sedikit memberikan gambaran kepada kita untuk seluruh pemirsa Madu TV Nusantara sebelum nanti kita berbincang lebih detail mengenai tema Mas Anang. Monggo silakan. Oke, terima kasih Mbak Insi kesempatannya. Selamat pagi Pak Bambang, selaku Bidang Hukum PPID Kabupaten Nganjuk. Sedikit pagi, sedikit saya mungkin sampaikan bahwa perda yang dimaksud dari perda desa ini adalah perda nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan kedua perda nomor 1 tahun 2016, yaitu seperti saya lihat di dokumen lembaran daerah Kabupaten Nganjuk itu adalah sebelumnya ada perubahan ke-1 yaitu Perda nomor 9 tahun 2018 kalau nggak salah, yaitu tentang desa juga. Kayak gitu sih kalau Mbak Anci. Tapi seperti tema atau yang yang mau kita bahas itu terkait manfaat. Karena nanti detail itu dari pasal per pasal kita harus uji itu apa manfaat dari Perda 03 ini tahun 2022 ini. Manfaatnya kepada masyarakat, manfaatnya ke perangkat desa, manfaatnya atau ke kepala desa atau manfaatnya atau dengan yang lain, para pemangku kebijakan yang lain. Atau yang malah saya di sini yang ini saya sampaikan, apakah ini manfaatnya saya juga ini ada sesuatu hal yang disembunyiin gitu loh, kenapa ini muncul padahal di dalam yang saya lihat itu Perda 09 tahun 2018 itu sudah mengcover terkait kepentingan pada masyarakat itu. Bahkan di Perda nomor 1 pun sudah mengcover gitu. Jadi filosofi yang saya pertanyakan adalah manfaat apa dan filosofi apa Perda 03 ini muncul gitu loh, 03 tahun ini. Alasannya apa? Itu harus dijelaskan kepada masyarakat biar manfaat nanti bisa dirasakan. Itu dulu sementara. Ya, baik. Ya. Mas Anang, artinya adalah kalau Perda nomor 3 tahun 2022 ini baru saja disahkan dong ya? Kalau disahkan tidak, itu kayaknya terjadi di tanggal 27 ya. Saya lihat itu di lembaran daerah itu di tanggal 27 tahun 2022. Artinya apa? Suatu peraturan itu berlaku sejak diundangkan. Ditandatangani itu pun belum, tapi sejak diundangkan di lembaran daerah kalau peraturan daerah. Artinya apa? Sudah 6 bulan ini Perda 03 ini sudah lahir atau sudah berlaku. Artinya selama 6 bulan terakhir ini dari saya pribadi yang jadi saya ini belum terlihat apa manfaat yang kita dapat selaku masyarakat ini. Karena ya kita tahu semua pembuatan atau perancangan sampai ke penetapan Perda nomor 3 suatu peraturan daerah itu juga memakan uang rakyat yaitu APBD. Artinya adalah ada anggaran dalam pembentukan dan penetapan tersebut. Dan saya katakan sekarang mubadir peraturan daerah tersebut.
Lah mubadirnya apa? Nanti dibahas sama Pak Bambang. Nah, Pasti tahu ya oke, gitu. iya, kebetulan ada Pak Bambang nih Mas Anang. Jadinya nanti Iya, biar iya. dari sisi beliau sebagai salah satu perangkat desa dan juga kebetulan bagian hukum BPDI untuk wilayah Nganjuk ya Pak Bambang. Tapi saya masih penasaran loh Mas Anang. Oke lah, Perda nomor Iya. 3 2022 adalah mengatur desa. Salah satunya tadi kan Mas Anang sempat menyampaikan adalah mengenai salah satunya perangkat. Yang diatur apa saja sih? Artinya adalah untuk perangkat ini pengangkatan perangkat atau bagaimana? Apa saja? Kalau secara global lah. Kalau saya Beberapa yang melihat tuh diatur oleh begini, Perda nomor 3 apa Mas Anang? secara filosofi, sosiologis dan juridis tentang dasar-dasar pembentukan Iya. suatu peraturan daerah itu yang saya lihat itu ada 3 hal perda ini dirubah ya. Satu Iya. terkait mengenai penambahan kewenangan daerah, kewenangan desa kalau nggak salah Iya. ya, di dalam Perda 03 dibandingkan dengan Perda 09 dengan Perda 1 itu kewenangan desa itu lebih dominan sekarang, yang pertama itu. Yang kedua itu adalah terkait PAW, yaitu pergantian antara waktu kepala desa, yang artinya adalah ada kepala desa yang mengundurkan diri, yang meninggal, yang kedua adalah meninggal, selanjutnya adalah karena mengundurkan diri atau yang lain sebagainya. Itu diatur dalam hal ini. Terus yang ketiga adalah mengenai perangkat desa. PAW ini Perda 03 ini mengatur tentang apa ya, yang lebih mohon maaf nih saya katakan, ini yang lebih urgent banget, yaitu mengatur tentang perangkat desa, khususnya adalah mengenai ini masa jabatan. Ya. Jadi yang terakhirnya asik kan, ini mumpung ada Pak Bambang. Di dalam Perda 09 itu sangat jelas peraturan daerah itu mungkin Ya. saya katakan lebih baik ya, karena suatu yang penting dalam pembentukan peraturan daerah itu adalah azas kepastian hukum. Ya. Nah, di Perda 03 ini saya tidak melihat khusus untuk perangkat desa, malah menjadi peraturan daerah yang ambigu. Nah, ini yang saya khawatirkan tidak membawa manfaat, bahkan nanti membawa gejolak dari segi manapun, yaitu gejolak dari segi sosiologis antar perangkat desa dan kepala desa, terus dampak negatif bahkan kepada penganggaran atau bagaimana nanti pelaksanaan TSD-nya, gitu aja sih, Mbak. Gitu. Baik, iya. Terima kasih Mas Anang berbicara dari segi hukum karena beliau sebagai pegiat peduli kebijakan publik dan juga seorang praktisi hukum terkait dengan Perda Desa di Nganjuk yang memang sedang kita bahas ini. Ternyata Perda nomor 3 tahun 2020 tadi mengatur beberapa poin, diantaranya ada 3 poin yang sudah disampaikan oleh Mas Anang. Baik, saya bergeser ke Pak Bambang dulu nih Mas Anang. Iya, oke. Iya, kebetulan kan memang dari beberapa poin yang tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah mengenai pengaturan perangkat desa tuh ya. Pak Bambang. Ya. Pak, panjenengan sebagai salah satu perangkat desa nih di wilayah Kabupaten Nganjuk dan tentunya adalah bagian hukum dari PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Saya ingin bertanya, sebetulnya bagaimana Pak dengan adanya perda baru ini dari sisi panjenengan sebagai bagian hukum PPDI dan juga salah satu perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Pak, tapi mohon maaf Pak, saya jeda dulu Pak, karena ternyata kita sudah dikode, kita harus break iklan dulu Pak. Siap. Iya. Iya, baik. Pemirsa Waru TV Nusantara, jangan kemana-mana, karena kita baru di awal untuk diskusi kita mengenai tema di kesempatan kali ini adalah adakah manfaat implementasi Perda Desa di Nganjuk untuk masyarakat Nganjuk, bersama beliau dua narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi tentunya dari Madu TV Nusantara.